Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera. Saat ini saya akan membahas apakah keselamatan bisa batal. Ada banyak orang Kristen belum nampak jelas mengenai perkara keselamatan ini. Bagi kebanyakan orang Kristen, keselamatan ini hanya dihubungkan dengan iman kepercayaan berupa berpindahnya orang berdosa yang seharusnya binasa kekal di neraka dan kemudian berpindah ke surga kekal, atau singkatnya, keselamatan itu adalah perkara masuk surga. Tidak salah, tetapi sangat kurang lengkap dan tidak memadai. Ada yang berkata bahwa keselamatan adalah kodrat karena kelahiran kembali orang percaya menjadi manusia baru yang dilahirkan dari Allah, menjadi anak-anak Allah yang akan berkumpul dalam rumah Bapa di surga nanti. Meskipun ini sudah merupakan pemahaman yang lebih maju, namun masih belum memadai juga. Karena intinya sama, keselamatan adalah perkara masuk surga nantinya. Nah, akibat dari pemahaman yang kurang ini, maka orang Kristen akan mengalami kesulitan kepada pertanyaan, apakah keselamatan itu bisa batal ataukah tidak? Bagi orang yang hanya memahami bahwa keselamatan itu adalah perkara iman, bahwa suatu saat nanti akan ke surga, akan mengalami kesulitan di dalam pemahaman mereka itu. Karena jika iman ini hilang, katakanlah di dalam kasus-kasus seperti orang yang meninggalkan Allah, yang suatu saat menyangkal imannya seperti pindah keyakinan atau tidak sempat bertobat kemudian meninggal dunia, maka mereka akan memiliki kecenderungan untuk berkata bahwa keselamatan itu bisa batal karena keadaan tersebut, alias tidak jadi masuk surganya. Bagi mereka yang sudah lebih maju tadi, yang memahami bahwa keselamatan adalah perkara kelahiran kembali dari Allah menjadi anak-anak Allah, mereka akan cenderung untuk berkata bahwa keselamatan itu tetap, atau kita kenal dengan istilah OSAS, once saved, always saved. Mengapa? Karena namanya juga anak-anak Allah, ya meskipun ada kalanya bandel, tetapi suatu saat nanti tetap akan berkumpul dalam rumah Bapa di surga kekal nantinya. Kelompok yang pertama tadi, yang berkata bahwa keselamatan bisa batal, dikenal dengan sebutan Arminianisme, dan kelompok kedua yang berkata keselamatan itu tetap, dikenal dengan kelompok Calvinisme. Dua istilah ini berdasarkan dua orang yang berbeda pandangan tentang doktrin keselamatan ini, yaitu Jacob Arminius, seorang teolog Belanda, dan John Calvin, seorang teolog Prancis. Pendapat John Calvin yang mengatakan bahwa keselamatan itu tetap dibantah oleh Jacob Arminius dengan mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang, gagal, atau batal. Nah, dua konsep inilah yang kemudian menjadi dua pemahaman atau dua doktrin besar bagi dunia kekristenan. Masalahnya, orang Kristen dibuat cukup pusing juga karena kita berharap keselamatan itu tetap, tetapi ada kalanya juga kita ragu apakah keselamatan kita itu jangan-jangan bisa gagal atau batal. Sebenarnya kalau mau jujur, di dalam benak satu orang Kristen yang awam mengalir dua konsep ini. Di satu sisi berharap supaya keselamatan itu tetap, tetapi di satu sisi khawatir bisa gagal dan batal. Jadi bagaimana? Saya tidak akan membahasnya secara detail dan rinci. Saya hanya memberikan pandangan umum saja. Saya tidak berada di dalam kedua konsep tersebut, karena dua konsep tersebut ada benarnya atau benar setengah atau setengah benar. Tetapi di dalam Alkitab yang setengah benar itu salah besar. Saya hanya memberikan apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan orang percaya. Pertama, kita mulai dulu dengan definisi. Definisi keselamatan itu adalah tertebusnya manusia yang seharusnya binasa karena dosa dan masuknya Roh Kudus ke dalam orang percaya sebagai unsur kekal yang berhuni, yang nanti akan membawa orang itu ke dalam kerajaan kekal yang akan datang. Apa dasar Alkitabnya? Waktu Yesus di atas salib, mengalirlah dari sana dua unsur, yaitu darah dan air. Darah mengacu kepada penebusan, air mengacu kepada pengaliran Roh Kudus yang masuk ke dalam orang percaya. Kita telah ditebus oleh darah, dan kita menerima Roh Kudus masuk ke dalam setiap roh orang percaya. Dari hal ini kita melihat bahwa keselamatan itu bersifat kekal, karena penebusan itu berkhasiat kekal, dan Roh Kudus yang kita terima adalah unsur kekal, yaitu Allah itu sendiri. Dia sang kekal ada di dalam kita. Unsur kekal ini tetap untuk selamanya. Ya, namanya juga kekal. Untuk apa? Untuk membawa kita ke alam kekekalan nanti. Tubuh jasmani kita yang tidak kekal akan binasa karena upah dosa adalah maut. Tetapi unsur kekal yang dikaruniakan Allah dalam kita akan membawa kita ke dalam kekekalan yang akan datang. Jadi,
Sekali lagi, tubuh memang akan mati atau binasa, tetapi Roh Kudus dalam roh kita yang telah menyelamatkan kita akan membawa kita ke dalam kekekalan yang akan datang. Apakah kekekalan yang akan datang? Apakah surga? No. Kekekalan yang akan datang itu adalah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Surga itu ada sebelum Yerusalem baru, tetapi banyak orang Kristen berpikir surga itu adalah Yerusalem baru. Dikatakan Yerusalem baru turun dari sorga, Wahyu 21 ayat 2. Jadi sorga tidak sama dengan Yerusalem baru. Sorga masih di dalam waktu, sedangkan Yerusalem baru itu ada di dalam kekekalan tanpa akhir. Jadi mulai sekarang kalau ada orang yang bertanya, Anda mau kemana setelah menerima Tuhan Yesus? Katakan ke Yerusalem baru, bukan ke sorga nantinya. Kita lanjut. Sebelum langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, ada satu zaman yang disebut Alkitab kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4. Nah, disinilah poin penting yang tidak dilihat oleh dua konsep aliran besar, Calvinisme dan Arminianisme, yaitu adanya kerajaan 1000 tahun sebelum Yerusalem baru. Tadi sudah dikatakan sebelum Yerusalem baru ada fase kerajaan sorga. Nah, kerajaan 1000 tahun inilah yang dinamakan kerajaan sorga dalam manifestasinya. Hari ini gereja atau orang-orang percaya adalah lingkup kerajaan surga di dalam realitasnya. Kerajaan 1000 tahun nanti adalah kerajaan surga dalam manifestasinya atau perwujudan atau penampakannya. Kerajaan 1000 tahun ini adalah kerajaan bagi para pemenang yang meraja bersama dengan Kristus dalam kurun waktu 1000 tahun. Siapakah para pemenang? Mereka adalah orang-orang yang mencapai kematangan di dalam hayat rohaninya pada saat mereka hidup di dalam bumi yang lama, yaitu di dunia saat ini. Bagi mereka yang tidak mencapai kematangan, mereka akan mengalami pendisiplinan untuk mematangkan hayat mereka juga selama masa 1000 tahun, yaitu di sebelah luar kerajaan 1000 tahun. Tempat ini adalah tempat pendisiplinan. Di tempat pendisiplinan inilah terdapat ratap tangis dan kertak gigi yang selama ini disalahpahami orang sebagai neraka. Tidak, ini bukan Gehenna atau neraka kekal. Ini adalah tempat pendisiplinan bagi orang percaya yang tidak mengalami kematangan hayat rohani. Yang walaupun tempat ini juga diistilahkan sebagai neraka, tetapi ini bukanlah neraka kekal Gehenna, tetapi tempat pendisiplinan bagi mereka yang tidak mengalami kematangan rohani atau kematangan hayat. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus matang atau dewasa? Gereja, yaitu orang-orang percaya, adalah mempelai perempuan Kristus, di mana apa ada mempelai perempuan yang masih kanak-kanak? Mempelai perempuan normalnya harus matang dan dewasa. Untuk itu perlu pertumbuhan hayat hingga mencapai kematangan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang menyangkal, yang berpindah keyakinan, yang tidak sempat mengaku dosa mereka, kemudian meninggal? Jawabannya sederhana. Mereka pasti tidak mengalami kematangan hayat rohani, karena mereka tidak mengerjakan keselamatan mereka dan tidak menempuhnya dengan baik dan dengan full. Orang-orang Kristen yang malas, yang menyangkal Tuhan, yang membuang imannya, yang pindah keyakinan, pendosa hingga hari kematiannya, mereka mengalami satu hal, yaitu mereka tidak mengalami matang rohani atau kematangan hayat, yang memungkinkan mereka untuk menjadi mempelai perempuan, atau dengan kata lain, mereka terhambat dalam pertumbuhan rohani mereka. Jadi bukan karena demikian mereka kemudian akan dilemparkan ke neraka. Tidak, mereka tidak bisa ke neraka. Mengapa? Karena di dalam roh manusia mereka ada Roh Kudus Allah. Roh Kudus ini tidak pernah keluar dari roh orang percaya, sekalipun mereka melakukan hal-hal tersebut yang disebutkan tadi. Mengatakan orang percaya bisa dilemparkan ke neraka adalah salah satu ucapan yang sangat tidak pantas. Karena dengan demikian sama saja kita berkata bahwa Roh Kudus di dalam orang percaya bisa masuk neraka. Roh Kudus masuk neraka? Oh, absurd. Tidak masuk akal. Maka diksi atau pilihan kata selanjutnya dari orang yang berkata demikian adalah Roh Kudus itu keluar atau bisa keluar. Jadi orangnya bisa ke neraka, tetapi Roh Kudus tidak. Tetapi masalahnya, Roh Kudus di dalam orang percaya tidak pernah keluar. Ya, mengapa Roh Kudus tidak keluar? Firman Tuhan yang mengatakannya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hayat atau hidup yang kekal atau Roh Kudus Allah kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini bisa saya istilahkan sendiri sebagai sumpah Allah bagi dirinya sendiri atas Roh Kudus yang diberikannya kepada kita, yang tidak pernah akan keluar dan pergi meskipun manusia yang keluar dari Allah dan pergi meninggalkan Allah.
Dia juga adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dari luar dan terutama dari dalam kita. Roh Kudus ini juga adalah meterai kita, Efesus 1 ayat 13. Roh Kudus ini juga adalah jaminan kekal kita, Efesus 1 ayat 14. Juga Roh Kudus ini adalah warisan kekal kita, Ibrani 9 ayat 15. Alkitab tidak pernah mencatat perubahan atau pembatalan akan ayat-ayat ini. Jika kita berkata bahwa Roh Kudus bisa keluar dari kita, maka kita harus baca dan baca Alkitab lagi, karena tidak ada satupun ayat yang berkata bahwa Roh Kudus itu keluar dari orang percaya. Roh Kudus hanya dapat didukakan, bukan keluar. Ada yang bertanya bagaimana kalau orang itu murtad? Nah, kata murtad inilah juga yang telah disalahartikan dan dimaknai salah oleh sebagian orang Kristen yang seolah murtad dan menghujat Roh Kudus adalah hal yang sama. Murtad adalah dosa yang dapat diampuni jika orang itu mengaku dosa. Sedangkan menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Ini salah paham orang Kristen terhadap Ibrani 6 ayat 6. Saya bahas sedikit tentang ayat ini karena ayat ini adalah ayat kunci konsep yang berkata keselamatan bisa batal. Saya jelaskan kekeliruan pandangan ini. Bacanya harus dari ayat 1, Ibrani 6 ayat 1 sampai 6. Anda bisa membacanya sendiri. Di dalam ayat ini, kata murtad itu artinya menyimpang atau jatuh. Ini mengacu kepada fakta bahwa orang-orang Kristen Ibrani telah menyimpang dari kepercayaan Kristiani yang murni dengan kembali jatuh kepada agama Yahudi mereka yang tradisional dan usang. Sedangkan arti dari kalimat tidak mungkin memperbarui lagi pertobatan itu, ini adalah literalnya, terjemahan langsungnya, mereka yang sudah pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, jika mereka menyimpang dan kemudian berbalik atau bertobat lagi, mereka tidak perlu meletakkan dasar lagi seperti yang di ayat 1 katakan. Mereka hanya perlu maju ke depan, sekuatnya maju, mencapai kesempurnaan, mencapai kematangan. Mereka tidak perlu mengulangi pertobatan seperti harus menerima Kristus kembali, harus dibaptis sekali lagi, karena tidak mungkin mereka memperbarui pertobatan dengan cara demikian. Ayat 1 menunjukkan bahwa itu tidak perlu, ayat 6 mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dan ayat 7 dan 8 menunjukkan bahwa itu tidak benar. Jika kita telah jatuh di dalam dosa, kita murtad, kita meninggalkan Allah, menyimpang dari jalan Allah, memberontak kepada Allah, menyalahpahami Allah, yang adalah arti semua arti dari kata murtad tersebut di dalam seluruh Alkitab. Kita hanya perlu mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan kembali kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Dosa apapun termasuk murtad dapat diampuni Allah. Yesaya 1 ayat 18. Kecuali menghujat Roh Kudus. Kemudian ada lagi satu ayat yang sering dipakai orang untuk mengatakan keselamatan bisa batal, yaitu di Ibrani 10 ayat 25 sampai 26. Ada banyak orang Kristen terganggu dengan ayat ini. Sengaja berbuat dosa di sini, di dalam ayat ini mengacu kepada menjauhkan diri dari sidang bersama gereja di ayat 25. Kaum beriman Ibrani telah diajar untuk mengabaikan Yudaisme dan tetap tinggal di bawah perjanjian yang baru. Jika mereka masih berpaling kepada Yudaisme, ini berarti mereka menjauhkan diri dari sidang bersama gereja. Ini akan menjadi suatu dosa yang disengaja di mata Allah, yang dilakukan setelah mereka menerima pengetahuan akan kebenaran, yaitu mereka sudah tahu bahwa Allah telah meninggalkan Yudaisme. Maka jika kaum beriman Ibrani meninggalkan gereja dan berpaling kembali kepada Yudaisme, maka tidak akan ada lagi kurban karena dosa-dosa tersebut. Karena semua kurban dari perjanjian yang lama telah diganti dengan satu-satunya kurban, yaitu Kristus. Karena Kristus telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban karena dosa-dosa kita satu kali untuk selamanya, maka kurban karena dosa-dosa itu telah tidak ada lagi. Tidak ada lagi kurban-kurban seperti dalam perjanjian lama, seperti yang dilakukan oleh Yudaisme. Karena Kristuslah kurban yang sejati. Kemudian Ibrani 19 ayat 26, kata kematian yang disinggung ayat 27 itu berbeda dengan mengalami kematian yang kedua, yaitu binasa di dalam telaga api sampai selama-lamanya. Kata kematian di sini berarti mengalami penghukuman sejaman yang kita sudah singgung tadi, yaitu di luar kerajaan 1000 tahun di dalam pendisiplinan karena kegagalan mereka. Kesimpulannya, keselamatan itu tetap karena Roh Kudus tidak pernah keluar. Orang percaya pasti akan berada di Yerusalem baru. Tetapi jika tidak matang hayat rohaninya, maka akan didisiplinkan di suatu tempat di mana di sana ada ratap tangis dan gertak gigi. Ada banyak orang menyangka ini adalah neraka kekal. Bukan, ini bukan Gehenna, tetapi tempat pendisiplinan orang-orang yang di dalamnya ada Roh Kudus Allah tetapi tidak matang.
Kita lihat betapa luar biasanya keselamatan Allah ini. Orang yang telah memiliki Roh Kudus, takdirnya suatu saat nanti pasti ada di Yerusalem baru. Maka kemudian timbul pertanyaan bodoh. Kalau begitu bisa berbuat dosa lagi dong? Kan tetap masuk surga? Tidak. Anda tidak bisa masuk ke dalam manifestasi kerajaan surga, yaitu kerajaan 1000 tahun. Perbuatan-perbuatan dosa kita akan menghalangi kita untuk bertumbuh matang di dalam hayat, sehingga kita bisa berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Jika kita tidak bertumbuh hingga matang, Anda akan masuk ke tempat pendisiplinan. Berapa lama? 1000 tahun. Di sebelah luar kerajaan 1000 tahun, di mana pemenang sedang meraja bersama Kristus sambil menunggu kita yang masih harus didisiplinkan hingga kita matang. Baru kemudian setelah itu, kita semua, baik yang sudah meraja dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun dan yang baru matang di dalam pendisiplinan, kita akan bersama masuk ke dalam kekekalan tanpa akhir, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Oh, betapa hebat dan luar biasanya Roh Kudus yang kita terima saat percaya. Dan betapa luar biasanya pula penyertaan dan janji Allah. Dia setia walaupun kita tidak setia. Dia tetap tinggal walaupun kita keluar. Dia setia janji. Janjinya akan ditepatinya, bahwa kita tidak akan binasa. Oleh karena unsur kekal, yaitu Roh Kudus yang adalah hayat kekal yang ada di dalam kita. Dan luar biasa pula keadil benaran Allah dan hikmat Allah. Kita yang telah percaya, tetapi jika kita tidak matang, Dia akan menyediakan bagi kita tempat pendisiplinannya kelak. Jadi kenapa tidak sekarang saja kita mengerjakan pertumbuhan hayat kita dengan menikmati Kristus sampai kita matang, agar kita tidak didisiplinkan nanti. Demikian pembahasan kita. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.